Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita tes semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, dilihat pada semangat semua ya. Harus semangat dong kalau mau belajar. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teori belajar dalam pembelajaran matematika di SD. Disimak baik-baik ya. Apa itu matematika? Matematika ialah salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh peserta didik, mulai sekolah tingkat dasar sampai sekolah menengah atas, dan merupakan alat untuk membantu cara berpikir serta menyusun pemikiran yang jelas dan tepat. Hudojo 2005 menyatakan matematika sebagai suatu objek abstrak, tentu saja sangat sulit dicerna oleh anak-anak sekolah dasar. Teori pembelajaran matematika. Menurut Van Hel, teori ini dikhususkan dalam pembelajaran geometri yang dimana memiliki 4 tahap, yaitu 1. Tahap pengenalan, di mana siswa mulai mengenal belajar suatu bangun geometri secara keseluruhan. Namun, siswa belum mampu mengenal sifat-sifat dari bangun geometri tersebut. Yang kedua, tahap analisis. Tahap ini siswa sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki dari bangun geometri. Yang ketiga, yaitu tahap abstrak, yaitu tingkat pengurutan atau tingkat relasional. Yang keempat, tahap dedukasi formal. Siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Teori belajar matematika. Menurut Jerome S. Brunner mengemukakan proses belajar matematika terdapat 3 tahap, yaitu 1. Tahap enaktif, memanipulasi objek dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, yaitu tahap ikonik, yaitu mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa atau benda ke dalam bentuk bayangan mental. Yang ketiga, yaitu tahap simbolik, mengutarakan bayangan mental anak dalam bentuk simbol dan bahasa. Selanjutnya yaitu menurut Zoltan P. Dienes, tahap-tahap belajar terbagi menjadi 6, yaitu permainan bebas atau free play. Tahap ini anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Misalnya dengan dipermainkan blok logik. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan. Siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Yang keempat, permainan representasi atau representation, yaitu sifat dari beberapa situasi yang sejenis para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Yang kelima, permainan dengan simbolisasi atau symbolization, yaitu tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika atau melalui perumusan verbal. Yang terakhir, permainan dengan formalisasi atau formalization. Siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. 1. Yaitu tahap pengenalan. Di sini kita akan mengenal bentuk-bentuk geometri atau bentuk bangunan datar. Yang pertama ada bentuk lingkaran, yang kedua ada bentuk segitiga, yang ketiga ada bentuk persegi, yang terakhir ada bentuk persegi panjang.
Kemudian ada contoh bangun geometri di kehidupan sehari-hari. Lingkaran itu contohnya bola, lalu persegi itu contohnya hadiah, dan persegi panjang contohnya itu laci. Selanjutnya tahap analisis dan tahap abstrak. Contoh persegi. Sifat-sifat persegi yaitu mempunyai 4 sisi sama panjang, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua mempunyai 2 sisi yang sejajar, yaitu sisi AB dan sisi CD, sisi AD dan sisi BC. Yang ketiga mempunyai 4 sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang terakhir mempunyai 2 diagonal yang sama besar, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Yang pertama ada tahap ekanik, yaitu contohnya Budi mempunyai 2 pensil, kemudian ibunya memberikannya lagi 3 pensil. Berapa banyak pensil Budi sekarang? Yang kedua tahap ikonik, contohnya kita gambar 2 pensil ditambah 3 buah pensil sama dengan titik-titik pensil. Lalu yang ketiga ada tahap simbolik. Contohnya 2 pensil ditambah 3 pensil sama dengan titik-titik pensil.